Baik, selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Wilda, NIM 2020-63053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran materi mata kuliah tambang bawah tanah selama setengah semester. Yang pertama yaitu pengertian umum tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah sendiri ini merupakan sistem penambangan mineral atau batu bara di mana seluruh aktivitas penambangannya tidak berhubungan langsung dengan udara terbuka. Lalu selanjutnya yaitu terdapat beberapa metode tambang bawah tanah yang meliputi cut and fill, room and pillar, sublevel caving, block caving, dan long well. Di sini ada penjelasan beberapa metode tadi, yaitu cut and fill, di mana cut and fill sendiri ini merupakan jenis metode penambangan bawah tanah dengan jalan mengambil bagian demi bagian, di mana bagian yang sudah ditambang dikeluarkan bahan galiannya, lalu dimasukkan material pengisi sebelum penambangan berikutnya dilakukan. Setelah itu ada penambangan room and pillar. Kalau metode ini sendiri itu merupakan metode penambangan yang menetapkan suatu panel atau blok tertentu, kemudian melakukan penggalian masuk melalui dua jalur terowongan. Kemudian terowongan tersebut, kedua sistem terowongan tersebut masing-masing melintang dan memanjang untuk melakukan penambangan dengan pembagian pilar penopang. Fungsinya yaitu untuk penopang dinding terowongan agar tidak roboh atau runtuh. Setelah itu sublevel caving merupakan metode penambangan bawah tanah dengan sistem dari atas ke bawah. Penambangan pada setiap level dilakukan secara lateral atau meliputi seluruh ketebalan biji. Endapan bijinya itu antara dua sudut level ditambang dengan cara meruntuhkan tiap level. Lalu ada metode block caving dan long well. Metode kalau block caving sendiri itu merupakan penambangan dengan membuat suatu undercut terhadap suatu blok endapan biji penyangga menggunakan pilar yang dibutuhkan sebelum undercut tersebut diruntuhkan secara perlahan. Sedangkan untuk long well sendiri, metodenya itu merupakan jenis penambangan bawah tanah yang paling efektif dan aman untuk saat ini. Jadi long well itu untuk saat ini tuh metode penambangan bawah tanah yang paling efektif dan aman. Lalu kalau penambangan long well ini juga menggunakan bantuan alat mekanis, drum cutter yang langsung menuju lapisan bahan galian. Metode long well itu biasanya dipakai dalam penambangan batu bara. Tingkat keberhasilan penambangan batu bara dengan metode ini bisa mencapai 80% dari total sumber daya yang ada. Setelah itu, materi yang selanjutnya jenis-jenis keruntuhan. Kalau keruntuhan sendiri itu merupakan momen atau kejadian suatu struktur mengalami kerusakan bentuk yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada pengaruh keruntuhan pada kegiatan penambangan. Yang pertama itu tentu saja mengancam keselamatan pekerja. Yang kedua, menghambat proses penambangan akibat jalan terputus. Dan yang ketiga tentu saja itu mengancam kerusakan alat. Terus yang ketiga itu kaitan antara jenis keruntuhan dengan kondisi massa batuan. Kondisi massa batuan yang brittle akan berbeda jenis keruntuhan dengan massa batuan yang ductile. Setelah itu, kaitan antara jenis keruntuhan dengan tekanan. Pada kondisi massa batuan brittle, tekanan atau tegangan in situ yang kecil akan berbeda dengan yang bertekanan tinggi. Nah, jenis-jenis keruntuhan sendiri itu dibagi dalam 3 komponen, yaitu gravity driven atau bidang discontinuous, stress induced driven atau tegangan, dan water influenced. Yang ketiga yaitu pilar. Nah, pilar ini kalau secara umum itu merupakan penyangga yang dibuat dengan batuan itu sendiri. Dengan demikian pilar merupakan penyangga alami. Pilar juga lebih identik dengan beberapa metode penambangan seperti metode room and pillar dan metode long well atau short wall mining. Jenis-jenis pilar sendiri itu ada beberapa, yaitu diantaranya sill pilar, rib pilar, chain pilar, dan barrier pilar. Desain dan analisis pilar. Prinsip dasar pilar sendiri itu yaitu tributary area, dan ini adalah persamaan menurut Markinov tahun 1964 yang mengusulkan persamaan untuk tegangan normal bekerja pada pilar, yaitu saudara-saudari bisa lihat sendiri di slide.
Lalu selanjutnya pada mata kuliah tambang bawah tanah ini juga nanti kita akan mengaplikasikannya ke dalam software yaitu PES2. Ini merupakan cover dari PES2 dan ini yang di bawah ini merupakan hasil dari pengaplikasian tersebut dengan membuat terowongan tapal kuda. Baik, dari materi saya, saudara-saudari jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada dua penanya. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Fadila, angkatan 2022 6303. Saya ingin bertanya tentang apakah pilar penting pada tambang bawah tanah? Jika iya, mengapa? Jika tidak, kenapa? Oke. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan. Pilar itu merupakan elemen yang penting pada tambang bawah tanah. Karena kenapa? Pada tambang bawah tanah dengan sistem room and pillar tentu saja toh. Dan karena itu pilar itu harus mampu menahan beban yang ada di atasnya dari kemungkinan keruntuhan atap pilar itu sendiri. Makanya itu kenapa pilar ini juga penting dalam tambang bawah tanah. Dan dari penjelasan saya tadi, pilar itu dia harus mampu menahan keruntuhan yang kemungkinan disebabkan oleh atap pilar itu sendiri. Baik, ada lagi? Seperti yang kami jelaskan tadi, pilar itu penting pada tambang bawah tanah. Nah, saya ingin bertanya kelemahan dan kelebihan metode cut and fill. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dila. Kelemahan dan kelebihan pada metode penambangan cut and fill. Toh? Jadi kalau kelebihannya itu dari buku yang saya baca, dia itu salah satu metode penambangan bawah tanah yang luas. Luas itu maksudnya kayak tidak terlalu ribet lah kayak begitu. Karena dia itu menambang endapan-endapan yang tidak teratur bentuknya. Setelah itu karena memakai material pengisi, maka penyangga kayunya itu bisa dikurangi juga. Kalau untuk kekurangannya sendiri itu karena harus menambang bijinya juga harus menguras material pengisinya, sehingga itu membutuhkan tenaga yang lebih banyak daripada metode tambang bawah tanah lainnya. Itu saja. Cukup? Ada lagi? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Fian dari Bidang Medis. 2020 NT 93. Ini saya tanyakan dari PPT-nya saudari, ada 3 jenis keruntuhan. Iya. Yang ini? Ada 3 jenis komponen keruntuhan di situ yang saya tanyakan. Coba saudari jelaskan dari ketiga komponen tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Afrianti Arizona. Kalau dari materi yang 3 ini komponen jenis-jenis keruntuhan itu, yang pertama kan ada gravity driven itu atau disebut juga itu bidang discontinue. Bidang discontinue ini salah satu ciri-cirinya yaitu block fault-nya atau rock fault-nya kecil atau terbagi menjadi single dan several. Sedangkan untuk yang kedua stress induced driven atau tegangan, dia itu ciri-cirinya yang pertama buckling terjadi pada batuan berlapis atau sedimen metamorf. Terus yang kedua rupturing atau spalling, pecah secara bertahap menjadi pecahan. Yang ketiga slabbing block, runtuh dengan tiba-tiba. Lalu selanjutnya ada rock bars, tingkat kerusakannya lebih parah daripada slabbing. Dan yang kesekian kalinya itu savaging atau penyusutan. Nah, kalau untuk water influence sendiri itu dia ada ciri-cirinya juga seperti rafflingnya itu pecah atau retak secara perlahan atau bertahap. Yang kedua itu ada swelling, di mana swelling ini massa batuan yang mengembang karena terkena air. Setelah itu flowing ground atau campuran air dan padatan memenuhi bukaan dengan cepat. Dan selanjutnya itu water ingression-nya kebocoran air tanah dengan debit yang besar.
Itu dia penjelasan dari ketiga komponen tadi. Ya, baik, terima kasih. Apakah saudara-saudari ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.